1 tahun yang lalu, saya mendapat beberapa permintaan untuk menghubungkan face recognition dengan microcontroller. Saya pikir awalnya kayak program AI yang kompleks gitu, itu dimasukkan langsung ke dalam MCU yang daya komputasinya kecil gitu. Tapi ternyata tidak. Ya kadang-kadang sih ada, tapi banyak kan enggak. Salah satu konsepnya ternyata cukup sederhana. Semisal ada MCU dengan sensor untuk mendeteksi pergerakan. Nah, di saat yang bersamaan, MCU juga ini bertugas untuk mengendalikan sistem mekanisme kunci. Nah, yang kalian kita mau, hanya jika MCU ini mendeteksi pergerakan, baru jalankan sistem face recognition. Ini artinya di sini akan ada 2 sistem yang berjalan secara bersamaan. Yang pertama adalah face recognition kita sendiri, dan juga ada sistem kontrol untuk MCU. Nah, ya ini kan berat. Kalau dipaksa jalan di MCU dengan daya prosesor yang kecil, seperti katakanlah ISP32 ini, pasti nggak akan seefektif itu. Jadi harus kita buat secara terpisah. Di arsitektur yang kami berikan, itu komputer yang akan handle bagian AI dan juga komputer vision-nya. Sedangkan yang eksekusi di dunia nyata, itu adalah MCU-nya. Kalau kalian belum tahu, arsitektur seperti ini dinamakan sebagai edge computing. Setelah kita dapat nih gambaran besarnya, yang pertama saya lakukan adalah membuat alur kerja programnya. Di sini kita bakal butuh beberapa alur. Yang pertama adalah alur face recognition itu sendiri, dan juga ada alur untuk konektivitas antara face recognition dan juga MCU kita. Dalam sistem ini saya mencoba 2 library. Yang pertama library face recognition, jadi nama library-nya itu beneran face recognition. Yang kedua adalah deep face, sebuah library face recognition yang diklaim ringan. Kita bakal coba bahas satu persatu dalam series ini. Tapi kalau kalian sendiri gimana? Pernah buat program serupa nggak? Gimana modelnya? Kalau ada, leave it below guys, karena kita bisa saling sharing pengalaman di kolom komentar. Jadi stay tune, ini pasti bakal menarik. Oke, mari kita bahas yang pertama. Kita tahu bahwa AI itu butuh data untuk membedakan mana orang A dan juga mana orang B. Jadi kita perlu tempat penyimpanan datanya. Tempat penyimpanan ini kita namakan sebagai database gambar. Di sini ada challenge-nya nih. Klien saya meminta bahwa program ini harus bisa mendeteksi wajah manusia dari berbagai sudut yang bisa ditangkap. Nah, pertanyaannya, gimana? Solusi yang saya berikan adalah database akan berisi beberapa folder, di mana masing-masing folder merepresentasikan satu orang. Dan tiap-tiap folder itu bisa memiliki beberapa gambar yang berbeda-beda pengambilan sudutnya. Dengan banyaknya referensi foto seperti ini, maka AI kita itu dengan mudah bisa menentukan apakah orang ini tervalidasi atau tidak. Meskipun gambar yang ditangkap oleh kamera AI kita itu diambil dari sudut yang berbeda-beda. Jadi semisal gini, ada gambar hasil tangkapan di kamera face recognition kita singkat saja sebagai kamera FR gitu. Gambar tersebut sebenarnya berisi gambar wajah orang A. Tapi dalam gambar ini, wajah si orang A ini agak menyamping. Jika dalam database hanya terdapat satu gambar untuk tiap-tiap orang, maka program AI kita itu bisa kebingungan. Tapi karena ada beberapa data dari sisi yang berbeda-beda, AI kita jadi punya referensi yang banyak dan akan menangkap gambar dengan persentase kemiripan yang paling tinggi. Dengan begini, walaupun data perbandingan orang pertama itu tidak dikenal sebagai orang A, akan ada data lain yang mengatakan bahwa ini benar-benar orang A. Jadi dia akan tetap dikenali sebagai si orang A. Kalian paham nggak sih? Nah, dengan strategi ini juga, kita bisa menambahkan variasi di dalam database gambar kita. Semisal kita menggunakan aksesoris kacamata. Jadi walaupun kita memakai kacamata, AI kita tetap dapat mendeteksi bahwa itu adalah kita. Data-data gambar ini kemudian akan kita latih dengan model yang sudah ada di internet. Nah, untuk saya sendiri, model pertama yang saya gunakan adalah model dari library kuno bernama face recognition. Kenapa saya katakan kuno? Ini kalau kalian lihat, terakhir update saja di tahun 2018. Jadi udah lebih dari 5 tahun yang lalu. Tapi meskipun sudah cukup lama, library ini sebenarnya cukup akurat dan cukup cepat. Setidaknya kalau di Linux. Nanti deh, saya coba jelaskan kenapa. Setelah mengisi database dengan folder bernama masing-masing pemilik foto, kita bisa minta AI kita ini untuk membuat file representasi wajah dari masing-masing pemilik foto. Agar nantinya gampang diakses lewat program, sehingga nggak perlu scan-scan lagi langsung dari database. Soalnya berat kan kalau harus scan-scan terus dari database. Nah, file ini akan berisi data vektor dari masing-masing wajah, yang nantinya akan kita beri nama encoding.pickle. Jadi formatnya harus .pickle. Lalu setelah adanya file ini, berarti sistem kita sudah siap mendeteksi wajah dan siap dibandingkan dengan data vektor yang sudah kita buat sebelumnya. Berikutnya kalau kalian lihat, ini ada folder untuk faceless. Ini maksudnya apa gitu? Semisal ada file yang kalian upload, tidak terdeteksi wajahnya. Nah, dia akan langsung dipindahkan ke folder faceless ini, agar tidak mengganggu program dan tidak membuat program error. Dan terakhir, ada folder gambar untuk menyimpan hasil scan. Ya iyalah, kita mau buat sistem data, harus ada log siapa yang berhasil nih kita scan. Format file lognya pun itu cukup mudah dibaca, jadi kapan waktu scan-nya dan apakah tervalidasi atau tidak. Apabila tervalidasi, dia berubah menjadi nama yang tervalidasi, dan apabila tidak tervalidasi, dia menjadi unknown. Dan seperti itulah kita setup folder database untuk AI face recognition kita, tapi sebenarnya ini bisa pakai database asli seperti MySQL, cuma karena ini hanya untuk proof of concept, jadi ini sudah sangat memadai.
Untuk menghubungkan controller kita dengan server yang ada AI-nya, kita butuh jembatan penghubung nih. Nah, jembatan penghubung yang kita pakai itu namanya MQTT. Saya pakai ini karena protokol ini ringan dan dua arah, jadi memungkinkan komunikasi yang real time. Protokol ini memang sangat populer untuk IoT, jadi ya kita pakai saja. Di sini eksekusinya, baik MCU dan program AI kita tadi akan terhubung ke dalam sistem MQTT pusat yang disebut sebagai broker. Nah, broker ini nantinya akan meneruskan pesan dari dan ke siapa sehingga terjadi komunikasi real time dan dua arah. Berbeda dengan protokol HTTP, di mana dia bisa secara langsung tapi harus melalui request client server, di mana server itu nggak bisa kirim data langsung ke klien, harus si klien yang minta datanya, sehingga mengharuskan request yang secara terus-menerus, sedangkan MQTT itu tidak perlu. Nah, supaya bisa berkomunikasi si MCU ini dengan komputer yang ada AI tadi, kita hubungkan melalui Wi-Fi. Dengan begini, setiap kali MCU mendeteksi pergerakan, maka pemberitahuan akan dikirimkan ke program face recognition kita melalui MQTT. Lalu setelah diverifikasi oleh program face recognition kita, program kita akan mengirimkan informasi ke MCU apakah perlu membuka kunci atau tidak. Dengan begini, sistem antara server AI kita dan MCU kita itu sudah bisa dijalankan. Di dalam program face recognition ini, kita akan buat dengan logika yang sederhana. Pertama, kita cek dulu folder yang dibutuhkan, yaitu database gambar, faceless folder, dan gambar log yang kita sudah buat sebelumnya. Kalau folder ini tidak terdeteksi, maka kita buat secara otomatis dari programnya. Kemudian kita cek nih, apakah ada file representasi wajah sebelumnya atau tidak. Jika tidak ada, maka kita buat baru berdasarkan database yang sudah kita buat. Kalau ternyata ada nih, kita cek dulu apakah data yang tersimpan di representasi ini sama dengan gambar-gambar yang ada di folder database. Jika ternyata data yang ada di file representasi itu berbeda dengan data yang ada di folder database, maka kita hapus dulu, lalu kita buat lagi file representasinya. Setelah semua pengecekan ini selesai, kita koneksikan dengan MQTT broker yang sudah kita set sebelumnya. Dan loop utama kita dimulai dari sini. Jadi pertama, kita akan mengambil gambar dari frame yang ditangkap kamera. Lalu kita cek nih status dari MCU. Ada nggak nih pergerakan yang terdeteksi? Apabila terdeteksi gerakan, kita aktifkan sistem validasi face recognition. Jika tervalidasi, sistem akan meneruskan informasi ke MCU apakah kunci tetap ditutup atau bisa dibuka, tergantung wajah ini dikenali atau tidak dikenali. Kemudian hasil akan ditampilkan di monitor dan siklus dimulai dari awal dari tangkapan gambar tadi. Dan begitulah cara kami menghubungkan AI seperti face recognition dengan microcontroller. Walaupun ya kalau kalian lihat ini rada busuk ya, rada patah-patah gitu. Tapi ternyata ini karena library yang kita pakai tidak kompatibel dengan Windows. Dan inilah alasannya kenapa hasilnya busuk di komputer ini. Tapi saat kita tes di Linux, itu lancar dengan testingnya hanya bahkan dengan 4 GB RAM dan juga prosesor setara Raspberry Pi 3. Jadi ini memang mungkin hanya masalah kompatibilitas. Tapi menurut kalian gimana? Selain library face recognition, saya juga melakukan perbandingan dengan library deepface dengan settingan default yang mengutamakan performa kecepatan dan akurasi. Kalau dari tabel hasil dokumentasi dari mereka, kita bisa lihat kalau mereka itu menggunakan model VGG Face yang akurasinya itu di atas 95%, dengan model deteksi wajah yang katanya cepat, yaitu bawaan dari library OpenCV. Kalau saya tes performanya hanya pure dari seberapa cepat dia bisa melakukan rekognisi, maka perbedaannya sebenarnya nggak jauh. Face recognition itu berjalan di sekitar 0,3 sampai 0,4 detik per validasinya, dan deep face itu berada di kisaran yang sedikit berbeda, hanya di 0,4 sampai 0,5. Jadi beda dikit lah. Tapi memang untuk real time, beda 100 milisecond itu cukup berasa. Dan minusnya, dia nggak bisa detect dan validasi saya kalau saya pakai kacamata. Jadi mungkin saya harus update gambar saya yang lagi pakai kacamata di database programnya. Tapi ini belum menjelaskan kenapa ada beda 100 milisecondnya. Dan ternyata ini diakibatkan karena fitur optimisasi 1DNN. Ini fitur optimisasi tapi malah kok bikin nggak optimal gini. Kok nggak benar ya? Jadi saya matikan fitur ini dan performanya jadi sama dengan saat menggunakan library face recognition. Cuman case-nya di sini, library face recognition itu instalasinya rada ribet di Windows dan emang karena dia aslinya nggak support Windows. Sedangkan di Face itu mudah sekali, hanya dengan satu perintah instalasi dan kita sudah bisa langsung menggunakan library-nya. Cuman yang saya tahu kalau AI gini itu base-nya diproses di GPU. Jadi kalau semisal kalian pakai series GeForce, GTX GeForce yang ada CUDA core-nya, itu seharusnya performance-nya itu lebih dapat di Deep Face. Nah, di sini sebenarnya saya menggunakan GTX 1650 yang ada CUDA core-nya. Tapi sayangnya saya nggak bisa mengaktifkan CUDA-nya, entah kenapa. Padahal udah habis-habisan ngosongin space demi instalasinya, ya kan? Karena filenya besar gitu, library-nya besar filenya. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu teman-teman yang berhasil mengaktifkan CUDA core-nya itu bisa sharing pengalaman di kolom komentar. Tentunya proyek ini sebenarnya masih bisa dikembangkan dengan menggunakan library face recognition yang lebih compatible. Tapi masalahnya, saya nggak tahu library mana lagi yang lebih bagus dari dua library ini. Mungkin teman-teman bisa sharing di kolom komentar lah. Kalau kalian sendiri mau ngembanginnya gimana? Ada pendapat dan saran nggak? Leave it below guys, and I'll see you guys in the next video. Bye-bye!